Bagus Nur Santo. Ya. Ya ini kalau teman-teman semua yang pecinta kopi mungkin kenal sama dia ya. Gimana Pak? Enggak Kabarnya, Pak? segede itu juga lah Pak. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Sehat ya? Bapak sehat ya? Kalau saya mau sehat-sehat aja emang. Sehat-sehat aja. Beneran Kalau nggak sehat nggak di sini pokoknya kita. Sehat, beneran. Pak, ini sekarang lagi sibuk apa? Sekarang masih kerja aja sih. Ya, kok kayak sibuk kali. Ya sebenarnya kerjanya itu lebih kayak ngerjain diri sendiri juga sebenarnya. Oh iya. Masih Bukan sendiri sebenarnya jatuhnya oh, gitu. gitu. Berarti maksudnya gini, di dunia barista sekarang gimana perkembangan? Kalau untuk perkembangan saat ini ya kita tahu kan ini sekarang lagi masa pandemik, juga lagi ada PPKM gini. Sebenarnya kalau dari segi bisnis juga kita agak disulitkan ini, agak bisa menghambat lah gitu untuk kita ngejar dari target ini ataupun flow bisnisnya. Tapi kalau misalkan untuk sebagai profesi sih untuk saat ini kalau untuk barista masih survive sih. Masih survive ya? Iya. Ya, kita tahu ya kalau di masa seperti ini kan nggak mudah Pak, nggak mudah ya buat semua Iya. orang ya. Benar setuju Iya, ya? pastilah. Karena mungkin nggak hanya mungkin untuk teman-teman yang profesinya barista, saya sendiri juga sebenarnya aktif di dunia marketing di properti juga ya. Ini survive-nya benar-benar harus ekstra gitu loh. Harus ada effort lebih lah nanti ya. Ini deh, Bapak gimana menanggapinya? Sudut pandang Bapak nih dari sisi barista lah ya, menanggapin situasi seperti ini ke teman-teman yang lain, barista yang lain. Pergerakannya gimana sekarang sih? Semudah dulu atau sekarang ini benar-benar berubah drastis? Kalau kita lihat dibanding dulu ya sebelum masa pandemik itu ya pasti jauh ya. Kalau dari udah pandemi ini kan semua apa serba dibatasin. Contoh nih kalau kita ngopi, misalnya kita sebagai barista, kita butuh customer yang dia bisa sharing sama si temannya untuk datang ke coffee shop kita gitu. Oke. Tapi dengan ada pandemik ini, pembatasan kegiatan masyarakat ini, ya itu jadi menghambat gitu. Kalau untuk bisnisnya juga bahkan untuk sampai 30% dari biasanya aja itu susah gitu. Jadi terkadang kita harus butuh effort yang lebih lah kalau untuk 30% dari biasa itu susah. kalau untuk 30%-nya. Wow, ini drastis Pak namanya Pak. Tapi ya harapannya kan semoga setelah ini nanti bisa lebih baik lah. Jadi kita lepas dari pandemik normal kembali. Ya, semoga sih. Kita juga semua berharap begitu kan. Kemarin saya ini sebenarnya ya kenapa juga saya panggil Bapak kemari? Saya sengaja undang. 3 hari lalu atau 4 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita bilang pasti Bapak denger kan isu aksi nih para pedagang kopi ini turun ke jalan ya kan? Iya. Apa ya menunjukkan aspirasinya untuk tidak setuju diperpanjangnya PPKM. Aduh Pak, ini gimana sudut pandang ini Pak? Teman-teman di jalan tuh, teman-teman pedagang kopi itu pada turun ke jalan gitu loh. Yang kemarin tuh kalau nggak salah ada belasan coffee shop itu ya yang turun ke jalan. Sebenarnya itu jatuhnya kayak meluapkan keluh kesahnya ya selama PPKM ini kan ada pembatasan sosial. Jadi segala sesuatu ditutup. Nanti itu untuk akses jalan ke coffee shop tertentu itu ditutup. Juga sekarang kita nggak bisa melayani dine in, kita hanya bisa melayani untuk take away. Nah kalau untuk take away, kalau kita sekelas coffee shop itu peluangnya gimana sih? Memungkinkan nggak kalau untuk semua orang tuh jadinya misalnya ya possible nggak itu untuk semua orang jadi take away itu kalau minum kopi? Nggak terlalu apa sih Pak, tapi kalau untuk coffee shop sebenarnya itu lebih dapat berkembang ini kalau misalnya si customer ya memang duduk di coffee shopnya gitu. Jadi kan sebenarnya coffee shop itu tujuannya untuk sharing nih. Bener. Kalau take away mungkin ya untuk customer atau people power itu lebih dominan ya memang hanya dia butuh asupan gitu. Misalnya kayak makanan. Kalau ini kita bahasnya di kopi nih. Mungkin orang untuk ngopi aja masa-masa kayak gini kayaknya mikir 2 kali gitu. Gitu ya? Iya. Tapi gini loh. Kalau Bapak bilang mikir 2 kali, tapi isunya adalah kopi ini kan katanya bisa meminimalisir untuk tertularnya COVID-19 nih. Kalau saya mikir gini, kalau itu benar, seharusnya kopi harus dong. Ya kan? Kenapa para pedagang kopi malah jadi demo di jalanan?
Apakah demo nggak karena orang nggak bisa dine in, hanya nggak bisa dine in, atau apa namanya, dari sisi ya penjualan mungkin kita katakan macet lah ibarat gitu kan, Iya. karena dampak dari ppkm. Nah, Iya. tapi saya kemarin dengar isunya itu bisa meminimalisir tertularnya covid, Pak. Bener nggak sih ini sebenarnya? Gimana ya? Bukan dokter juga sih jatuhnya. Tapi Berarti kalau banyak aspek yang mau dilihat ya berarti. untuk kopi sendiri nih, kalau di zat yang ada di dalam kandungan yang ada di kopi, Ha-ha. itu kan dia mengandung kafein nih. Sebenarnya kafein itu dia lebih menjadi sistem kekebalan tubuh nih. Jadi Kafein bisa membantu menjadikan menambah sistem kekebalan tubuh. iya, untuk protek di tubuh kita Oke, sendiri. benar, oke. Tapi itu di luar konteks si orang ini yang mengkonsumsi berlebihan ya. Kalau mengkonsumsi berlebihan juga nggak bagus, nggak disarankan. Kalau berlebihan juga nggak disarankan. Iya, karena kan ada kalau di kopi ini kan dia ada kandungan karbon dioksidanya juga nih. Itu kan lebih rendah, lebih tinggi sebenarnya sih dari teh hitam gitu ya, atau black tea. Oke. Jadi itu sebenarnya kayak mencegah gejala kanker, kayak diabetes atau penyakit yang serius lainnya gitu. Bukan mencegah COVID. Ya sedikit banyaknya jadi menaikkan imun kita sih, jadi kekebal gitu. Jadi kita kayak rentan aja. Kalau untuk ke COVID sebenarnya itu dari apanya masing-masing ya Pak ya, Apa tuh? dari tubuh yang masing-masing ya, Antibody imunnya masing-masing. antibody masing-masing sebenarnya jatuhnya. Oh gitu. Berarti kalau dikatakan dari masing-masing orang antibodinya belum pasti dong. Ya kalau untuk benar-benar obat COVID itu isu lah kayak. Iya. Isu berarti. Iya. Iya. Panas lah masih. Oh iya gitu ya. Karena saya mikirnya gini Pak, kalau kopi bisa meminimalisir tertular COVID, ya saya pikir seharusnya es kelapa juga seharusnya laris Pak. Iya benar. Logikanya gini ya, es kelapa itu kan ion ya, iya kan, yang benar-benar dibutuhkan sama tubuh gitu kan. Seharusnya kelapa muda tuh laris dong. Kok malah jadinya ke kopi? Saya mikir gitu. Nah kemarin saya dengar memang isu ini, kebetulan teman-teman sendiri juga aktif di beberapa coffee shop sebagai barista dan pedagang kopi. Kemarin saya lihat sendiri mereka juga demo di jalanan. Saya pikir gini, bro, sebenarnya ya apa sih yang buat turun ke jalan? Apakah PPKM-nya atau apa namanya ya? Ya artinya kondisi saat ini tuh bener-bener buat kita semua tuh jadi ambigu gitu loh, jadi bingung gitu loh. Sebenarnya ini maunya apa sih pemerintah nih? Bener kan? Sebenarnya pemerintah maunya apa gitu? Mungkin kita tahu Pak, bukan hanya pedagang kopi kali ya. Teman-teman di luar sana mungkin ada ojol, pedagang-pedagang kaki lima yang lain, itu pasti kan pada protes Pak. Semua sih Pak. Iya kan? Itu udah sama rata sih. Iya. Contoh gini aja deh. Mungkin Bapak sendiri kalau sebagai barista saat ini, pedagang kopi, gimana Pak caranya survive? Mungkin Bapak bisa share ke teman-teman lain, survive dan fighting lah di masa seperti ini. Karena saya pikir gini ya, ini nggak mungkin bisa terus diperpanjang gitu Pak. Orang mau makan apa gitu? Iya. Kan? Yang kemarin itu ya sampai demo, nggak demo sebenarnya, kayak kemarin itu nggak salah itu si pedagang kopi ini ngasih asupan kopi ke yang penjaga di PPKM ini. Oh gitu. Dia penyekatan. Jadi sebenarnya itu kayak secara langsung kayak bentuk sarkasme gitu sih ini. Oh gitu ya. Tapi kalau ini Pak, kalau kebijakan pemerintah diterapkan ke coffee shop, saya pikir gini ya, biasanya orang ngopi itu kan memang seharusnya kan dine in gitu kan. Iya. Karena memang kopi ini adalah tempat untuk kita sharing, ya ngopi, kan? sharing, ngopi, kan? meet gitu lah. Bener kan, Iya. sama yang lain gitu kan. Nah, saya pikir gini, kalau diterapkan PPKM ini dan semua pedagang kopi itu diharuskan take away, kopi itu kan ada dingin dan ada panas ya Pak ya, nggak semuanya dingin, dan pasti cara pengemasannya beda itu. Itu untuk take away, kalau yang panas gimana Pak? Tapi sekarang udah mulai Pak, kalau di kayak zaman sekarang nih kan, kan bisnis kopi ini udah agak susah karena nggak bisa dine in. Jadi kadang mereka ini si owner kopi shop ini biasanya melakukan alternatif nih atau backup plan-nya tuh. Jadi mereka tuh bisa membuat kayak kopi botolan yang bisa disuplai langsung ke customer. Jadi istilahnya menjemput bolanya nih. Minuman botol Pak, belum pernah Pak. Belum pernah minum botol. Berarti cobain nih sekali. Maksudnya gini, kopi itu berarti udah diseduh, dikemas di botol, berarti dingin dong ya? Jadi kan kopi itu udah diseduh nih, udah di ingredient, udah dipuring juga di
botol. Dipuring itu apa ya? Udah di mixing lah di Oh, udah botol itu di-mix, ingredientnya iya, semua. Setelah itu ya udah tinggal paling kita nerima botolan, nanti kita freezing dulu 1 jam 2 jam kita bisa langsung minum. Oh gitu. Bisa lebih fresh, lebih instan sih jatuhnya. Oh itu solusi ya untuk. Sebenarnya untuk saat ini kita harus lebih menjemput bola ya Pak ya. Iya. Karena kan untuk bola masuknya susah, kayak sekarang kan apa-apa tutup, di mall aja tutup operasional. Bener. Beberapa jalan juga aksesnya ditutup gitu. Jadi sebenarnya kan menghambat. Jadi ya nggak iya. ada salahnya juga Nah kita. ya ini menarik nih Pak. Kan Bapak di mall tuh. Ya kan ada beberapa store yang di mall kan. Iya. Iya kan. Itu gimana sekarang Pak? Tutup. Ya masih ngelainin take away sih Pak. Oh. Untuk Oh iya. take away, untuk drive thru ojol masih kita. Oh iya, kalau untuk mall sekarang kan F&B masih tetap buka, cuman F&B hanya masih buka. take away ya. Oh gitu. Berarti Yang buka kan yang kebutuhan nih, misalnya F&B kayak kebutuhan bahan pokok itu masih buka, kebutuhan bahan kesehatan tuh masih buka. oh masih buka ya. Cuman jam operasional itu Jam operasional memang udah nggak ada sih untuk di mall. oh iya ya. Udah tutup. Tapi kalau misalnya operasional untuk F&B bisa sampai jam 8 lah. Kita masih disupport. Take away juga hanya sampai jam 8 aja. Iya. Waduh. Susah ya, Pak. Mana ya? Enggak, saya mikir gini, Pak. Saya mikirnya ya, mungkin ya kita sama-sama orang apa ya, jualan ya. Saya juga jualan. Iya. Saya mikir gini, waduh kok kondisinya saat ini sih ribet banget gitu kondisinya. Maksudnya apa ya? Banyak informasi lah, Pak. Sekarang informasi itu benar-benar mudah kita terima di sosial media. Jadi banyak ya pedagang yang ngeluh ya kan, banyak yang begini begitu, bahkan ya miris lah sampai kita ngelihat mungkin beberapa masyarakat yang kelaparan loh, serius loh. Ya nggak tahu ya ini pemerintahnya kita apakah nggak apa ya, nggak belusukan banget ke kampung gitu kan. Tapi coba deh pemerintah ya, ini mungkin dari saya Pak ya, lebih bisa ya, kita boleh ada kebijakan ya, tapi maunya ada solusi juga gitu loh. Jadi kita cerita kopi aja lah Pak. Kopi ya. Iya, cerita kopi aja lah. Ini ya aku teman-teman tahu, ini kan temanku sendiri sebenarnya, barista, profesional barista. Apa ya, ngebuat kopi itu bener-bener kayaknya nggak biasa banget caranya nih. Saya Masih ngeliat belajar di sebenarnya, YouTube-nya dia ini banyak apa tuh Pak, tutorial atau apa sih itu? Sebenarnya jatuh kayak sharing experience aja sih, Pak. Oh iya. Iya. Jadi yang apa yang udah dikerjakan didokumentasikan gitu. Oke, susah nggak buat itu, buat kopi-kopi latte? Sebenarnya itu? kalau dibilang susah sih, kalau kita untuk belajar basicnya itu awalnya mulai ke fokus ke situ, itu memang susah. Karena sebenarnya kalau barista nih, kalau menurut aku nih Pak, kalau barista ini kalau misalnya dia masuk ke profesi barista ini, dia hanya fokusnya dia bisa buat kopi, dia bisa buat gambar-gambar gitu. Tapi dia nggak tahu fundamentalnya tuh di mana. Dia mau fokusnya ke ke brewing atau ke latte artist, kan Oh, bisa gitu. tuh. Oke. Dia mau itu kan ibaratnya ada karirnya juga tuh Pak. Iya. Oh iya. Dia sebagai latte artist atau sebagai brewer atau nanti sebagai owner coffee shop kalau dia punya coffee shop sendiri kan. Oke. Itu sih. Gitu ya. Iya. Wah, ini kita ngomongin kopi aja tapi bisa sejauh itu Pak ya. Iya. Saya kira buat kopi itu ya udah tinggal ini kopi yang mana, seduh, diaduk, kelar gitu. Iya. Tapi enggak begitu kan? nggak sesimpel itu sih nggak sebenarnya. simpel, Iya. Karena kan kopi ini kan kita lebih kayak gimana cara kita memprioritaskan supaya dia masuk nih ke lidah si customernya gitu. Ke lidah si customernya. Jadi buat kopi disesuaikan sama lidah masing-masing atau gimana? Sebenarnya lebih jatuh kita harus lebih bisa ngatur sih Pak, lebih presisi sih, ngatur kayak rasio airnya, ngatur secara kayak misalnya kita nih buat kopi, buat espresso. Kalau buat espresso ini kan kita nggak bisa buat espresso dengan waktu ekstraksi itu yang cukup lama, karena itu menyebabkan pembakaran di kopi gitu. Jadi kopi itu agak ngerasa gosong atau pahit gitu sih. Oh, maksudnya pembakaran kopi berarti kopi Pada itu saat kopi ini kan di bubuk kopi di distributor, lalu oke. masukkan ke ini ke mesin kopi. Oh, oke. Kalau dia diberi vitamin lama, itu dia bisa menyebabkan tingkat kepahitan itu lebih tinggi, Pak. Jadi itu bisa mengkontraksi ke lambung. Oh, gitu. Jadi gimana cara kita buat itu sesuai dengan kebutuhan asupan ini kita sebagai yang menikmati kopi. Ya kita harus bisa tahu cara buat kopi yang baik benar gitu. Oh, gitu. Wah, keren. Jadi Bapak sendiri sebagai barista sekaligus penikmat kopi bukan?
Nah, kopi. Tapi awalnya nggak suka kopi sih, Pak. Serius. Oh, Awalnya tuh suka kopi tuh pertama pas SMA tuh ya. Pas SMA itu nggak suka kopi, cuma diajak teman nongkrong. Lihat menu, pertama kali ke kopi shop, lihat menu yang paling murah. Itu ada espresso, itu nggak tahu bentuknya gimana espresso tuh. Datang espressonya. Itu hanya 30 mili, Pak. 30? 30 mili, 30 sampai 50 mili gitu. Maksudnya apa yang 30 mili? Minumannya yang paling murah saya pesan tadi. Gelas kecil. Iya. Oh iya, 15.000 itu yang paling murahnya di coffee shop itu. 30 mili itu kayak parfum loh. Jadi saya udah dirasain. Ah. Kirain karena di coffee shop di tempat yang agak elit lah pada saat itu kan. Enak nih rupanya. Nyesel, Pak. Nyesel. Pahit. Pahitnya luar biasa. Ya, tapi katanya kalau Jadi- semakin pahit tuh semakin ini kalau baris kalau Ya, kalau pecinta kita- kopi ya. Kalau kita yang masih baru nih nerima asupan kopi, ketemu Iya. yang kopi kayak gitu. Kita hanya tahu kopi ya ada manis-manisnya gitu. Iya. Ketemu yang kopi yang pure kopi ya espresso. Iya. Ya udah. Oh gitu. Kalau saya mah kalau ngopi diajak temen oke aja Pak. Tapi kalau sampai di tempat kopi shop, saya nggak pernah pesan kopi. Pesannya tahu ya coklat. Ngopi. Ngopi coklat. Kalau di warkop kali ya ngejus kali ya. Iya. Nggak, saya bukan pecinta kopi Pak. Cuman memang nggak tahu kenapa beberapa waktu ini saya nikmati kopi juga lah gitu kan. Nah ditambah lagi memang isunya pandemi ini nggak tahu Pak sampai kapan berakhir. Ya kan? mudah-mudahan selesai segera normal lah kayak dulu, Pak. Biar juga kita bisa ngumpul, bisa ngopi di luar tanpa harus dibatasin. Yang penting kan pasti setelah normal ini pasti tetap kita ngikutin anjuran prokes kan, protokol kesehatan. Iya oke. Ya semoga ya teman-teman semua semoga kita berdoa aja pandemi ini cepat berlalu Pak ya. Iya, pasti. Ngonten gimana Pak? Ngonten masih aktif nggak? Konten ya, Pak. Iya. Ini aduh ini teman-teman YouTuber juga ini serius. Enggak. Masih belajar. Masih belajar. Iya. Beruntung sih sebenarnya dibawa ke tempat ini ya, yang baru pertama juga sih. Ngobrol one on one gini. Ya, Pak, terima kasih. Oke, gini aja Pak. Sebagai penutup, mungkin kita pengen closing statement aja dari Bapak. Coba ke teman-teman kita sharing atau ada message apa yang pengen kita sampaikan. Gimana survive dan fighting sebagai di sisi barista kitanya ya kan, atau teman-teman penjual kopi atau pedagang kopi agar tetap bisa survive lah ya, bertahan dulu lah teman-teman. Gimana caranya, ini pasti pandemi bakalan berlalu lah gitu. Kalau dari saya sih, Pak, ya yang penting kita belajar ikhlas aja sih. Karena kan pada saat ini kita nggak bisa berbuat apa juga, nggak bisa berbuat lebih untuk, kita nggak bisa maksain juga gitu. Jadi buat teman-teman barista yang mungkin masih bisa survive pada saat PPKM ini, pandemik ini, tetap semangat, tetap jangan lupa belajar juga suatu hal yang baru. Kenapa? Karena kita pasti harus punya backup plan juga. Iya. Jadi kedepannya kalau ada kondisi yang seperti ini kita bisa langsung survive tetap gitu. Tetap semangat aja sih. Harus ada backup plan ya. Iya. Kalau plan A nggak bisa ya harus ada plan B gitu ya. Iya. Wow. Oke. Gitu aja. Ya, Pak. Itu aja. Ini podcast pagi yang apa ya? Bukan dadakan sih, tapi memang kita harus ngejar yang lain juga ya. Pak, thank you banyak udah. Ya, makasih juga Pak udah diundang main ke podcast kita. Iya. Ya, ini sesuatu yang inspiring ya buat teman-teman semua. Ini bisa kita bagikan. Jadi kalau teman-teman semua dengar kopi itu bisa meminimalisir tertular COVID, ya maybe yes, maybe no lah. Ya, Tinggal masih ini masing-masing punya perspektif ya Pak ya. Gitu aja lah Pak. Ya. gitu aja ya. Makasih banyak. Thank Oke, you. Pak, makasih. Ini menginspirasi banget ya teman-teman semua ya. Kita ketemu di podcast berikutnya.